mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu atas bantuan operasional yang telah diberikan kepada kami. RBKS Banyuwangi, Baik Sobat Nusantara dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan Bima Yanto Channel. Bima Yanto Channel, channel Wong Nusantara. Sobat Nusantara, saat ini kita berada di Pura Widya Samsara, Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, di mana di tempat ini sebagai sekretariat RBKS Rumah Bina Keluarga Sukinah. Ya, RBKS sebuah lembaga yang dibentuk oleh Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Pusat Jakarta. Dan pada tahun 2025 ini RBKS Kabupaten Banyuwangi telah terbentuk, dan saat ini akan mengadakan koordinasi rapat penyampaian visi misi dan tupoksinya RBKS Rumah Bina Keluarga Sukinah. Untuk itu ini sifatnya penting untuk umat Hindu dimanapun berada, karena ini berkaitan erat dengan sebuah perkawinan yang saat ini ada lembaga baru yang bernama RBKS. Untuk itu mari kita simak bersama penjelasan maksud dan tujuan RBKS Rumah Bina Keluarga Sukinah. Selamat menyaksikan. Namun jangan lupa like, share, komen, serta subscribe tentunya. Dan Anda juga bisa mensupport kami melalui pembelian dupa wangi Pasopati. Dewa Gagamiyata Kurwe Samjenana Upasatu Wam Samaniwah Abuti Samanam Herdayaniwah Samanam Astuluh Manoyata Susah Wam Anu Badrah Kertawian Tulis Waka Paramasanti Wam Santi 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 Mbak Herna selaku sekretaris RBKS. Yang pertama, Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Ketua PHDI Kabupaten Banyuwangi yang juga sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Teknis RBKS Rumah Bina Keluarga Sukinah. Ini harus familiar dulu Pak. RBKS Rumah Bina Keluarga Sukinah. Ini sengaja bannernya kita taruh di sini karena sekaligus supaya Bapak Ibu lebih familiar dengan seputar ini. Lalu yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, pengurus RBKS, sekretaris, bendahara, tim dan lain sebagainya, termasuk bapak-bapak PP3, petugas pembantu pencatat perkawinan. Oh, pembantu. Bukan petugas pembantu pencatat perkawinan ya. Pembantu petugas
pembantu. Nah, itu kan petugas pembantu pencatat perkawinan. Ini P3. Sama ada saya itu belajar juga sama P3K awal-awal itu. Lalu yang kita saksikan bersama jeruk gede, jeruk gede, yang barusan dinobatkan sebagai jeruk gede. Ya, selamat jeruk. Mudah-mudahan bisa membawa umat Banyuwangi ke arah yang lebih baik. Wah. Ya, dan sebenarnya beliau juga menjadi salah satu bagian daripada RPKS ini. Jadi RPKS Banyuwangi itu hanya Pak. Ya, boleh hasil gede neo. Gitu. Oke, Bapak Ibu, ahli bagian pada siang hari ini kita masih diberikan keselamatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sekretariat KI dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, mudah-mudahan hanya itu karena ini kebetulan koordinasi pertama ya, koordinasi perdana setelah setengah tahun yang lalu. Sering kita gaungkan RPKS dengan saudara teruskan. Oke, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak PHDI Desa Karetan Undriyo dan Bapak Sis Purwa Widya Samsara yang telah mengizinkan RPKS untuk bersekretariat sekaligus untuk rapat pada siang hari ini. Bapak Sis berikut ukuran ini komplit di Bali. Berarti ini belum siap rapat sampai malam nih. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, sembari menunggu yang lain ya, karena informasinya masih ada beberapa yang berpilih. Ibu Nana Ketua WHDI juga masih itu. RPKS Bapak Ibu sebenarnya sudah saya share di grup itu ya. Apa dasarnya RPKS didirikan, siapa yang menjadi PIC-nya, tujuannya bagaimana dan sebagainya saya sudah sampaikan kali ini. Nah, cuman ini sekedar mengklarifikasi saja bahwa latar belakang RPKS Bapak Ibu itu murni berangkat dari Kementerian Agama yang berangkat dari keresahan nasional. Ada ibu stunting, terus kemudian pertumbuhan yang tidak normal, pertumbuhan anak gitu ya, yang disebut stunting itu. Nah, sehingga ketika dianalisa itu ternyata ada persoalan, salah satunya adalah terkait dengan tentang sistem perkawinan umat kita. Ada yang masih sangat muda belia dan dinikahkan. Nah, ternyata itu beresiko juga ternyata Bapak Ibu. Usia yang belum begitu matang, baik dari sisi emosional, secara fisik itu ternyata berpengaruh. Nah, sehingga terakumulasi itu menjadi persoalan nasional. Oleh karenanya untuk menghindari pertumbuhan yang tidak normal gitu, sehingga kita Kementerian Agama berkolaborasi dan bekerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga negara, sebut saja Kementerian Kesehatan gitu, terus kemudian ada nah, akhirnya bersepakat ini harus menjadi PR kita bersama. Nah, ini PR kita bersama. Nah, akhirnya dari Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Hindu itu mengeluarkan produk yang namanya RPKS ini, di mana RPKS ini memiliki wilayah kerja untuk menyiapkan calon-calon pengantin sampai akhirnya pendampingan terhadap keluarga-keluarga
dan itu sering terjadi di kita. Karena saya juga ngalami pakai rompan itu sebagai ganti. Nah itu kan tentu menjadi masalah. Berarti penguatan di keluarga kita belum. Nah lalu menilai dari itu semua, Bapak Ibu, di Banyuwangi populasi umat Hindu kita banyak. Dan tercatat pada Februari kemarin itu ada sekitar 22.199 kalau tidak salah, kalau lebih seperti itu. Gitu. Ya, itu meskipun trennya menurun gitu ya. Ya 24.199 gitu. Nah, saudara juga di Banyuwangi terkait dengan pengelolaan perkawinan umat itu sudah sangat terbantu dengan hadirnya PP3 ya, petugas pembantu tata perkawinan itu. Saudara kita sudah punya PP3 ini yang sangat membantu ya kan? Karena mengingat apa? Mengingat wilayah atau kewilayahan dari para Banyuwangi ini sangat memungkinkan untuk dibentuk atau diangkat PP3 ini. Nah, namun demikian masih perlu adanya penyempurnaan. Karena kemarin saya melihat terkait dengan pemberkasan perkawinan kita masih bervariatif. Hanya sehingga dari foto nih, dan isi orang, terus kemudian ada bangunan di sana dipungut. Bahkan itu ya, istilahnya gitu. Nah, tentu itu akan menjadi sebuah polemik. Jangan gitu, kan itu artinya. Nah, sementara kita sebagai leading sektor ataupun sebagai pemegang seragam gitu ya, baik itu SOP-nya bagaimana ketika ada umat yang melaporkan untuk menikah, lalu bagaimana nanti selanjutnya, apakah langsung diproses atau bagaimana. Nah, itu yang harus di SOP-kan, termasuk juga dalam hal pungutan. Nah, karena lagi-lagi Bapak Ibu, kita ini sedang berjuang untuk mendapatkan kepercayaan daripada umat. Nah, sehingga ketika umat itu sudah percaya dengan SOP yang kita miliki, tentu mereka itu akan dengan senang hati mengikuti kita. Dan sehingga tidak terjadi perbedaan-perbedaan. Dan saudara tadi Bapak di ruangan ini tadi sebelum Bapak Rawuh ini tadi sudah terjadi konseling atau bimbingan perkawinan. Nah, sehingga kalau boleh saya paparkan sedikit, kan biasanya kalau kita itu mendapatkan laporan dari umat bahwa akan ada yang menikah gitu ya, ini kan langsung diproses ya, kumpulkan berkas ini berkas itu, lalu nanti sudah ada ketiga kelurahan gitu ya, kelurahan, terus nanti pas hari-harinya langsung dilakukan serahnya. Nah, dengan adanya RPKS ini Bapak itu nanti ada sedikit kita kita atur dengan bimbing. Jadi tidak semata-mata langsung disahkan, tetapi ada bimbingan perkawinan. Kenapa diperlukan bimbingan perkawinan? Karena untuk kita itu untuk melihat ataupun mengukur kesiapan daripada calon pengantin ini. Monggo
Nah, perlu adanya semacam bimbing untuk bisa memberikan pembekalan. Karena harus kita sepakati Bapak Ibu bahwa Grihasta memasuki masa-masa Grihasta ini kan tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kalau boleh saya katakan, karena sedih mulai berbinoan kira-kira. Nah, sehingga perlu namanya pembekalan. Nah, sebagai ending daripada pembekalan ini nanti akan diterbitkan semacam sertifikat bahwa yang bersangkutan mempelai ini pernah mengikuti konseling atau bimbingan perkawinan sehingga layak untuk disahkan dalam ikatan perkawinan. Nah, baru nanti PP3 memproses itu. Nah, dengan memproses sampai akhirnya nanti keluar akta perkawinan itu ya. Oke, nah kira-kira seperti itu di Bapak Ibu. Dan ini perlu kami sampaikan juga, sementara RBKS Kabupaten Banyuwangi ini baru kita bentuk akhir tahun kemarin. Terus akhirnya dari sisi legalitas sudah ada dengan di-SK-kan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, lalu juga sudah diurus tanda daftarnya ke Kementerian Agama, dan itu sudah dibentuk legalisasi bahwa RBKS kita ini tidak berdiri sendiri, tetapi juga menjadi bagian daripada Kementerian Agama. Dan sementara atas pergerakan yang cepat dari Pak Ketua, Sekretaris, dan yang lainnya, kita juga berbagian bantuan operasional dari Dirjen Dinas 50 juta untuk membiayai operasional aplikasi. Nah, nanti dari bantuan yang dititipkan kepada kita itu, kita diminta untuk melakukan pembinaan kepada generasi remaja kita, pada pemuda-pemuda dan pemudi kita itu, supaya lebih siap dan lebih matang dalam menghadapi masa pernikahan atau rumah tangga. Nah, jadi mungkin ya sebentar ya untuk Pak Ketua atas upayanya. Sekretaris yang ada untuk itu. Dan nanti jadi pertemuan pada hari ini agenda besarnya adalah satu, kita menyusun program kerja terkait dengan pembinaan tersebut. Yang kedua adalah membentuk atau menyusun SOP, SOP kinerja daripada PP3 ini. Dia tidak bervariasi. Apa yang di Tegasari dengan Purworejo berbeda, dengan Tegal Timur sama di Purworejo berbeda. Nah, nanti kalau bervariasi seperti ini, ya akhirnya nanti umat akan membandingkan gitu kan. Nah, sehingga nanti mohon terkait dengan PP3 nanti Bapak Ketua bisa memberikan arahan. Nah, kalau terkait dengan program kerja RBKS nanti akan kami handle. Ya itu nih Bapak Ibu, ini maklum sekali, ini memang rapatnya dibikin kita bikin sesimpel mungkin supaya tidak terlalu berdele-dele gitu ya. Nah, jadi sambutan sekali saran dari kami, terus nanti diskusi dipimpin oleh Pak Ketua RBKS, nanti silakan kita kooperatif supaya pertemuan pada siang hari ini tidak hanya sekedar formalitas, tapi ada program. Kalau dia oleh Ibu, ini kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Nanti kita sambung lagi dengan tanya jawab dan waktu saya kembali. Disampaikan, terima kasih. Acara selanjutnya pembahasan rapat kerja yang akan dipimpin oleh Bapak Sartianto, sekaligus diskusi. Waktu dan tempat kami silakan. Penyelenggara pemilu, saudara-saudara
cepat dan selamat Pak buat Disekito. Kemudian teman-teman dari pengurus BAD Kabupaten yang saya hormati, pengurus RPKS, pengurus RPKS yang saya hormati dan yang saya banggakan, termasuk di dalamnya adalah teman-teman petugas pembantu petugas pencatat perkawinan. Juga tidak lupa saya sampaikan bersama terima kasih kepada Pak Sis dan Ketua PSI Desa Karekan yang sudah sejak kemarin menyiapkan tempat ini untuk pelaksanaan kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Sis, sampai berlebih ini lalu yang disiapkan oleh Pak Sis, monggo dinikmati. Bapak Ibu dan saudara sekalian, memang masalah dengan pusat masalah. Jadi rumah cair di sini. Kancane sila bikin foto dengan PKS, ini lagu proposal. Jangan pedit-pedit dan warna ini. Ini berkat beliau. Terima kasih Pak Ustaz. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, ini sebenarnya RPKS ini kan belajar. Saya pun ditunjuk sebagai ketua ini, sementara orang yang sopo-sopo seraikan tunggak di demi oleh dosen. Dan ini ketua ya, jadi sementara seperti itu dulu. Nanti kayak apa RPKS itu, dan setelah nanti kita normal, sedikit kita tahu tentang banyak masalah ini, nanti kita carikan atau kita bentuk pengurus yang baru lagi. Masa baktinya berapa? 5 tahun teman teman? Ya 5 tahun. Gue di tengah-tengah PAW apa-apa, kayak anggota DPR. Bapak Ibu dan saudara sekalian, juga saya sampaikan selamat datang Bu Nana. Bapak Ibu dan saudara sekalian, berangkat dari apa yang disampaikan oleh Pak Oksan, sebenarnya ini jadi menambah budaya Pak. Ya toh, yang kemarin ini sudah kelihatannya sudah mapan, ini ada lagi apa organisasi baru RPKS. Mentereng memang ini rumah RPKS, Rumah Bina Keluarga Sukinah. Kayaknya ini sudah ada khusus ya, ada tempat khusus, ada fasilitas khusus, ada penghormatan khusus kepada kita bahwa ada satu lembaga yang menangani khusus perkawinan. Yang sampai hari ini kita memang belum punya, dan kita yang 6 blok saja itu di Palisade. Nah, juga demikian halnya pembantu pencatat perkawinan yang selama ini juga ada pasang surutnya ya, yang dulu di SK-kan oleh gubernur pernah ya Pak ya. Kemudian kita juga pernah dapat insentif, kemudian juga setelah gubernur dilepas ke bupati, setelah bupati dilepas sekarang juga tidak di SK-kan oleh bupati. Nah, terus sekarang apa? Yang meng-SK-kan itu bukan SK tapi surat tugas yang diterbitkan oleh Barisan Kabupaten. Jadi bapak-bapak yang mendapatkan kepercayaan oleh umat sekecamatan masing-masing ini adalah itu direkomendasi oleh kecamatan, Pak, kemudian dikirimkan ke BAD, BAD memberikan surat tugas, dan itu ada masa pakainya dan bisa diganti sewaktu-waktu jika ada hal-hal yang perlu dibenahi. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan ini. Saya dulu kan pernah juga jadi mendapatkan tugas itu kurang lebih 20 sampai 25 tahun. Terus sekarang ini kayaknya saya dengar sudah lebih sangat mudah perkawinan itu, tidak seperti dulu lagi. Jadi tidak ada kata orang rabi itu orang yang sudah terelek. Oh enak
persepsi, menyamakan SOP. Sesuk wis padha usuk wonten berikutnya ya dianggap kita ini ya ini sudah. Kalau mau jadi, karena kebiasaan yang sudah dijalankan bertahun-tahun akhirnya sudah menjadi kayak sudah dihukum adat kan seperti itu, sudah seperti itu. Nah, oleh karena itu mumpung ini ada Bapak penyelenggara juga membawa literasi dari berbagai tempat, mungkin nanti bisa dipadukan, mungkin yang sudah ada ini juga bisa disampaikan nanti seperti ini, nanti dijadikan satu, setelah itu nanti yang ini kita tetapkan. Ini loh standar operasionalnya pelaksanaan perkawinan itu. Awalnya seperti ini, terus begini dan sebagainya. Biar nggak sakar diri. Ini PP3, tapi saya ini saurnya di lapor PP3, saurnya di Japne kalau pemaku sama dikukuhkan oleh PP3 harus diadakan bimbing dulu. Kemudian sebelum itu juga harus ada konseling. Begitu kan? Iya Pak ya? Harus ada konseling. Tambah pose otomatis mesti tambah. Nah, gitu. Ini juga harus dicarikan formula seperti apa supaya perkawinan ini jangan ada kesan wong itu rapi, rawat teruslah larang. Padahal awake dhewe iki lek iso kan umat iki ben aja umat iki ben aja kelong lek iso malah tak. Lek iso ra bikin depo enak ngono. Kalau bisa di masing-masing kecamatan berapa kali pertemuan Pak? Kemarin diadakan berapa kali pertemuan? 4 ya. Kalau ini 16 kecamatan. Kalau ini 16 kecamatan, mungkin kalau ini 4 kali pertemuan, 14 kecamatan itu nanti pemuda-pemudanya dikumpulkan jadi 4 titik, ya 4 kali. Nanti kita berikan pembinaan. Mungkin ini hanya gambaran saya saja seperti itu ya. Saya kira itu untuk sementara.